Jadi hari ini kita kedatangan Honda CR-V Turbo dari kota Jepara. Kali ini di project CR-V Turbo ini kita bukan mau ngasih full peredam, tapi kita mau upgrade audionya. Jadi kan mobil ini datang ke sini, itu kondisi sudah pakai prosesor. Terus ada subwoofer di bagian bagasi, sama head unitnya ada Android. Tapi sang owner tuh punya keluhan suaranya katanya nggak enak banget, suaranya masih kurang banget. Jadi kita putusin nih kita bongkar total, kita upgrade semuanya. Speaker depan kita kasih Blaupung, terus speaker belakang kita kasih FOS. Prosesor kita pakai Masway D8, terus kita ada tambahan center, terus kita rubah semua perkabelannya sekaligus kita pasang peredam pintu. Jadi untuk skema audionya, bagian depan kita mainnya full aktif. Bagian belakang kita mainnya pasif. Dalam artian maksudnya tuh apa? Full aktif dan pasif. Yang pasif itu kita main two-way dengan crossover. Terus yang depan aktif kita mainnya tanpa crossover. Jadi per satu speaker itu per satu channel untuk yang aktifnya. Jadi nanti tweeter sendiri, mid bass sendiri, center sendiri. Tweeter kanan, mid bass kanan juga sendiri-sendiri, independen per satu channel. Yang belakang, kita gabungnya pakai crossover pasifnya. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gas aja, kita pasang dulu peredamnya, kita bikin fondasi awalnya, pintunya kita bikin bener-bener padet banget. Dengan pola 3 lapis, plat luar, plat dalam, dan di bagian door trim kita finishing dengan peredam foam. Baru habis itu kita mulai bongkar konsol tengahnya, kita tata perkabelannya, kita bikin audionya jadi semakin istimewa. Jadi perangkat yang mau kita pasang atau maksudnya kita upgrade di CR-V Turbo ini, prosesornya kan tadinya pakai Nakamichi, kita rubah ke prosesor Masway, ini yang D8, nih 8 channel amplinya dan 10 channel RCA-nya. Terus speaker split two-way-nya kita pakai Blaupung, bukan Blaupung yang abal-abal ya, bener-bener magnetnya jos banget. Speaker belakang kita pakai FOS two-way, komplit dengan kabel PNP untuk Honda CR-V Turbo. Jadi benar-benar utuh, nggak ada istilah potong kupas kabel, benar-benar semuanya tinggal tancep-tancep aja. Oke, ini kita proses pengerjaan di bagian pintu depan seperti ini contoh terpasangnya. Jadi ini speaker mid bass-nya Blaupung sudah kita kasih dengan ringnya khusus untuk CR-V Turbo. Setelah itu ini kabelnya yang ke tweeter. Jadi ini bukan pakai crossover karena ini full aktif. Jadi nanti tweeter jalur sendiri, mid bass juga jalur sendiri. Jadi masing-masing per channel satu speaker untuk di bagian pintu depan. Dan di bagian pintu belakang, ini kan nanti pasif. Nah, ini kita pakai crossovernya di sini. Nanti tweeternya kita taruh di bagian sebelah sini. Karena kalau CR-V Turbo memang sudah ada refitting tempat tweeternya. Yang asli kita ganti, jadinya seperti ini. Jadi speaker mid bass-nya FOS juga sudah kita kasih dengan ring plastik. Khusus CR-V Turbo. Tweeternya sudah kita pasang di bagian door trimnya. Jadi kan tweeter aslinya itu ini di bagian sebelah sini, ini sudah kita kasih
dengan tweeter dari Foss. Terus lapisan peredam foam akustik terpasangnya seperti ini. Nanti dia ketemu dengan lapisan rubber batil di plat pintunya. Jadi di bagian door trim benar-benar senyap banget. Jadi terpasangnya di bagian pintu seperti ini. Benar-benar tampilannya minimalis banget, tapi tweeternya berubah. Di bagian belakang juga sama. Yang revittingnya kita pasangin benar-benar tampilannya juga minimalis. Jadi nggak ada istilah tweeternya di bagian-bagian dashboard, benar-benar rapih banget. Ini adalah kabel PNP processor, ini adalah kabel mobilnya. Saya liatin dulu, utuh ya. Nggak ada dikupas sama sekali, tinggal kita mainnya model tancap. Sampai bunyi klik. Ini adalah kabel PNP processor, ini ke kabel PNP-nya Android. Tinggal tancap, pasang, selesai. Dan terpasangnya seperti ini, benar-benar kembali rapih banget. Terus untuk posisi penempatan prosesor, kalau CR-V Turbo itu kan di bagian bawah konsol tengah, itu dia ada tempat yang bisa dibilang cukup lebar. Jadi kita taruh prosesornya di bagian bawah konsol. Dengan tujuan apa? Kita mengikuti permintaan dari sang owner mobil ini. Beliau minta di bawah jok ini nggak mau ada perangkat sama sekali, maksudnya perangkat audio. Jadi benar-benar di bawah joknya bersih. Kita taruh di bagian bawah konsol dan hanya ada subwoofer di bagian ban serep. Jadi kalau dilihat tampilannya benar-benar kosong standar, tapi nanti suaranya istimewa banget. Dan ini dia posisi penempatan subwoofer JBL. Ini yang Bass Pro Hub, jadi tempatnya di bagian ban serepnya. Kalau kita tutup sebagai contoh, benar-benar tampilannya bersih, minimalis, padahal ada subwoofer di bagian ban serepnya. Untuk perkabelan ke akinya, jadi kita menggunakan kabel DC 8 AWG dari Intersys ya. Terus sikringnya atau fuse-nya kita menggunakan sikring ANL. Ini memang sengaja kita bedakan mereknya, tapi semuanya ANL. Jadi satu sikring langsung ke prosesor, satu sikring langsung ke bagian subwoofer di bagian ban serep. Jadi nanti kita kalau ke depannya mau ganti sikring, gampang banget. Tinggal kita tahu ini mana sikring yang ke prosesor, ini mana sikring yang ke bagian subwoofer di ban serep. Oke, sekarang ini posisi jam 5:23 atau setengah 6 sore. Sekarang kita masuk ke sesi cek sound, gimana hasil suara di Honda CR-V Turbo ini. Yuk dengerin bareng-bareng. Jadi gambaran suaranya kayak gini. Ini kan semua masuk di tempat posisi aslinya. Tweeter memang kita taruh di bagian tempat revittingnya. Cuman bener-bener halus banget. Jadi perpaduan antara suara vokal, suara high, sama suara mediumnya bener-bener ngeblend halus banget. Terus subwoofer atau suara low-nya kan itu di bagian bagasi ya, subwoofernya di tempat ban serep. Cuman bukan dari belakang keluar suaranya, seakan-akan dari sekitaran sini. Jadi benar-benar sekarang rasanya itu dashboard dari Honda CR-V ini benar-benar seperti panggung. Jadi kita lagi nyetir nih kayak lagi nonton acara pagelaran musik. Tadi waktu saya tuning, sempat saya cobain dengan berbagai jenis macam aliran musik.
maknyus banget. Jadi mulai dari lagu akustik, lagu jazz, bossa nova, keroncong, pop, semuanya maknyus banget. Jadi kalau kita tuning audio dengan benar, itu dijamin nggak bakalan bikin kuping capek. Kenapa? Karena semua frekuensinya itu flat, bener-bener rata, jadi nggak ada yang saling balapan. Terus apa hubungannya antara kuping capek dengan frekuensi? Pasti dong, jadi setelah semuanya kita bikin frekuensinya bener-bener rata banget, itu di dalam satu lagu itu nggak ada yang saling menonjol, jadi kita dengerinnya bener-bener nyaman. Maka dari itu saya sering banget ngomong, settingan audio kalau di sini itu dijamin nggak bakalan bikin kupingnya capek, karena ya itu nggak ada yang saling benturan, nggak ada yang saling menonjol, semuanya bener-bener ngerata banget di semua lini. Dalam artian baik dari suara low-nya, suara medium, dan suara high-nya bener-bener rata banget dan nyaman banget. Jadi kalau kalian bertanya, audio gini habisnya berapa? Ini saya jelasin di awal dulu ya. Head unit bukan dari kita, ya. Mobilnya datang ke sini sudah ada head unitnya ini. Terus subwoofer di bagian bagasi juga bukan dari kita. Yang tadi saya jelasin itu kan posisinya. Cuman subwoofernya saat mobil CR-V ini datang ke sini itu sudah ada perangkat head unit ini dan subwoofer di bagian ban serep sama proyesornya. Itu kan kita gantikan si proyesornya. Jadi yang kita kerjakan itu speaker depan, speaker belakang, prosesor, sama tuning total semuanya. Ini habisnya di angka Rp17.900.000. Kalau kalian suka dengan karya kita, jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian nggak suka dengan karya kita, ya subscribe juga. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio, mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin istimewa. Dan kalau kalian kepengen lihat full video sinematiknya, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Oke, saya Lutfi. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you next video. Ciao.